anak-anak tahun 60, tahun 70, tahun 80 cenderung lebih gampang diingat oleh generasi yang hidup pada saat itu, dan sekarang mungkin sudah menjadi usia 60 tahun ke atas. Rata-rata mereka hafal, bahkan tidak pernah sekolah pun hafal, karena lagu itu sering didengar pada saat akan pulang sekolah oleh bapak ibu guru TK dan SD saat itu. Bisa juga pada pembina pramuka, karena pada usia SD, yakni pramuka siaga dan penggalang, lebih banyak materi yang digunakan adalah dalam bentuk permainan, dan permainan itu lebih menyenangkan kalau isinya lagu. Lagu itu lebih banyak mengarah pada nasihat. Oleh karena itu, nasihat yang gampang dicerna adalah nasihat yang nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak. Oleh karena itu baitnya nggak terlalu panjang, lagu-lagunya hanya saja berulang-ulang, sehingga gampang diingat. Jadi pendek, berulang-ulang, gampang diingat, dan itu selalu terdengar. Beda halnya dengan lagu zaman sekarang yang lebih mengarah ke lingkungan. Kalau sekarang mengarah ke lingkungan ada lagi sopan santun, tapi yang itu sedikit sekali. Setahu saya baru ciptaan Ibu Melly Goeslaw yang lebih banyak diperdengarkan. Sementara untuk lagu-lagu yang baru yang sifatnya pendek seperti yang pada tahun itu belum ada lagi, sehingga tidak bisa disalahkan apabila siswa yang masih usia SD TK menyanyikan lagunya orang dewasa. Mengapa ini terjadi? Ya karena sosialisasi lagu-lagu itu sudah hampir nggak ada. Mungkin TK masih ada, SD yang mungkin nggak ada. Jadi nasihat yang baru belum ada, hanya lagu-lagu lingkungan dan sedikit untuk mengarah pada pendidikan. Sedang untuk yang sifatnya panjang-panjang lebih cenderung karena sering terdengar, maka dia hafal. Lagu apa? Lagunya orang dewasa yang sering terdengar. Anak-anak hafal zaman sekarang. Nah, terus bagaimana orang tua? Apakah melarang anak-anak untuk menyanyikan lagu itu? Selama itu terdengar masih wajar, ya enggak apa-apa. Tapi kenapa cenderung pada hal yang berat-berat, lagunya yang berat-berat, untuk yang syairnya panjang-panjang, yang sebaiknya enggak terlalu lah. Jadi karena intinya adalah nasihat. Lagu tahun 60-an lebih banyak. Siapa penulisnya? Penulisnya adalah bapak ibu guru, bisa SD, bisa TK, bisa pembina pramuka, dan sedikit ada musisi yang peduli pada lagu-lagu daerah, lebih peduli pada lagu-lagu daerah. Jadi lagu-lagu daerah termasuk nasihatnya nggak terlalu panjang. Ada, nanti saya contohkan contoh lagu-lagu daerah yang nggak terlalu panjang. Sedang untuk yang tahun 80 ke atas sampai sekarang ini belum ada, kecuali Mbak Melly Goeslaw. Jadi kita semua berharap agar ada penulis-penulis baru lagu anak-anak yang peduli untuk menciptakan itu,
untuk menciptakan itu, kemudian mensosialisasikannya dengan lebih banyak lagi sehingga para siswa lebih pas akan menyanyi lagu sesuai dengan usianya. Lomba 17 Agustusan nggak ada, lomba menyanyi lagu daerah nggak ada. Yang ada adalah keterampilan yang sifatnya nggak terlalu mendidik, terlalu keterampilan yang sekedar keterampilan, tapi rasa cinta budaya Indonesia ini hampir nggak ada. Bapak Ibu bisa melihat lomba 17 Agustus itu kemarin yang baru-baru ini, apakah ada yang nuansanya bersifat cinta budaya? Sepertinya saya belum melihat. Oleh karena itu kita sebagai anak-anak bangsa pewaris budaya diharapkan generasi muda untuk mensosialisasikan sehingga muncul ini lagu khas Indonesia. Jadi bukan berhenti. Jadi setelah tahun 60, 70, 80 pencipta lagu anak-anak berhenti, sudah nggak ada. Sampai sekarang hanya Mbak Meli. Semoga dalam waktu dekat akan ada lagi calon pencipta lagu itu dari masyarakat yang bukan hanya didominasi oleh guru TK, SD, dan pembina pramuka. Jadi kami mengharap ada musisi yang lebih peduli lagi untuk menciptakan lagu-lagu gitu. Semoga kita semua tidak sampai kehilangan momen bahwa inilah lagu-lagu Indonesia yang pernah jaya pada waktunya. Tapi sekarang nggak ada siswa yang apal aja, nggak ada. Jadi itulah sedikit, semoga harapan kita semua akan segera terwujud. Terima kasih.